Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi optimasi yang berjudul Economic Dispatch Problem, di mana metode yang saya gunakan dalam video ini atau kasus ini adalah metode Lagrange dan juga metode Particle Swarm Optimization, di mana studi kasusnya jelas terpampang di layar Economic Dispatch Problem. Adapun pokok pembahasan dari video ini, saya akan bahas dari latar belakang, permasalahan utama, tujuan, formulasi masalahnya, pemilihan metode optimasi, implementasi MATLAB, sekaligus hasil dan analisisnya. Latar belakangnya ini, sistem listrik di wilayah Sumatera mengalami peningkatan permintaan daya, yang mana pada periode beban puncak sehingga diperlukan pengoperasian pembangkitan yang efisien dan ekonomis. Misalkan dalam waktu malam, beban puncak itu, walaupun dia dikatakan beban puncak, namun bisa saja konsumen meminta daya, bukan meminta, lebih tepatnya menggunakan daya di atas eh, apa di atas normalnya, seperti itu, di atas normalnya. Nah, dalam hal ini tidak semua unit pembangkit dapat beroperasi dengan biaya yang sama pada tingkat keluaran daya yang berbeda. Semakin tinggi daya output, maka biaya marginal cenderung meningkat akibat penurunan efisiensi thermal. Dan juga hasil dari pembangkitan yang cukup signifikan ini akan meningkatkan losses yang sangat-sangat besar. Sehingga untuk mencapai operasi yang lebih ekonomis dibutuhkan perhitungan matematis yang dapat menentukan besarnya daya optimum dari setiap unit pembangkit dengan mempertimbangkan fungsi biaya kuadratik dan rugi-rugi transmisi. Economic dispatch menjadi alat penting dalam memastikan bahwa setiap unit bekerja pada titik operasi yang paling ekonomis sambil tetap memenuhi batas teknis dan persyaratan sistem tenaga. Oleh karena itu, status kasus ini disusun untuk menganalisis bagaimana pembagian daya optimal dapat dicapai pada PLTU Nusantara menggunakan model economic dispatch yang melibatkan beberapa unit pembangkit dan rugi jaringan. Eh, Perlu diingat bahwa studi kasus ini saya buat dalam eh, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan cukup besar itu ya daya generasinya dari PLTU itu. Sekarang kita masuk kepada permasalahan utamanya. Nah, permasalahan utamanya itu ada pada permintaan daya listrik di wilayah operasi tersebut terus berkembang, terutama dalam jam beban puncak, di mana sistem tenaga itu harus mampu menyuplai daya yang cukup, lalu juga stabil dan juga ekonomis. Nah, di mana keandalan sistem ini harus dijaga walaupun permintaan daya listrik tersebut cukup meningkat, di mana unit-unit pembangkit ini harus memiliki batas operasi yang dimana kita bisa deskripsikan sebagai Pmin atau Pmax, sehingga tidak semua unit dapat dinaikkan atau diturunkan dayanya sesuai keinginan operator. Ketidakseimbangan antara total daya pembangkitan, kebutuhan beban, dan losses dapat menyebabkan penurunan kualitas tegangan. Lalu juga pengoperasian unit dengan biaya marginal tinggi pada kondisi beban tertentu dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar bahkan, dan juga peningkatan biaya operasional harian dan tahunan. Bayangkan saja bahwasanya bila di beban puncak itu sudah ditetapkan biayanya, namun tingginya permintaan dari konsumen akan meningkatkan biaya dari si penggunaan listrik itu tadi, sehingga dari permasalahan utama ini, maka diperlukan metode optimasi agar dapat memberikan nilai yang optimal dalam pengeluarannya dari keluaran daya, lalu keluaran ekonomi atau kita sering sebut sebagai cost, dan juga keandalannya seperti itu. Nah, jangan lupa bahwasanya metode optimasi ini dibutuhkan seperti yang saya bilang sebelumnya ya, bahwasanya sistem tenaga ini terdiri dari beberapa unit pembangkit dengan kurva biaya yang tidak linear, sehingga pembagian daya secara manual sulit menghasilkan biaya minimum. Perbedaan efisiensi antara unit pembangkit menyebabkan biaya marginal setiap
unit berubah-ubah tergantung besarnya daya yang dihasilkan, di mana kombinasi kemungkinan pembagian daya antar unit menjadi sangat banyak ketika sistem memiliki beberapa pembangkit, sehingga diperlukan pendekatan matematis yang mampu menilai semua kemungkinan secara efisien, di mana metode optimasi memungkinkan evaluasi sistematis terhadap fungsi biaya total dengan mempertimbangkan semua kendala teknis, sehingga solusi yang dapat dihasilkan dipastikan memenuhi persyaratan operasi. Nah, diharapkan bahwasanya optimasi ini mampu mengurangi biaya bahan bakar, meningkatkan efisiensi operasi, dan juga menjaga stabilitas suplai listrik selama periode beban tinggi. Saya akan jelaskan secara singkat tujuannya supaya mempersingkat videonya ya. Yang pertama, menentukan besarnya daya keluaran optimal dari setiap unit pembangkit, lalu meminimalkan total biaya pembangkitan dengan mempertimbangkan karakteristik biaya kuadratik, lalu meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem pembangkitan melalui titik operasi paling ekonomis untuk setiap pembangkit, lalu mendapatkan kombinasi pembagian daya yang memberikan biaya operasi terendah. Sekarang kita masuk kepada formulasi masalahnya. Di dalam metode optimasi, perlu dilakukan objective function, lalu juga constraints. Nah, di constraint ini, kita masuk kepada objective function dulu ya, sebelum masuk ke constraint. Constraint itu batasannya. Nah, karena saya menggunakan metode Lagrange, maka total biaya pembangkitan 4 unit PLTU didefinisikan sebagai berikut ya. Sebagai berikut dari rumus ini, F total sama dengan sigma buka kurung AI dikali PI kuadrat ditambah BI kali PI ditambah CI dengan data koefisien biaya. Di unit pertama, ditetapkan bahwasanya dalam pembangkitan tersebut 850.000 rupiah per jam dalam setiap pembangkitannya gitu. Nah, diberikanlah parameter-parameter ini dalam tabel ini sehingga daya minimal dari masing-masing unit pembangkit, misalkan unit pertama, daya minimal yang harus dibangkitkan dalam unit 1 yaitu 120 MW, lalu yang unit kedua 100 MW, lalu unit ketiga 80 MW, dan juga 50 MW pada unit keempat. Lalu, walaupun begitu juga harus yang saya bilang tadi harus membangkit 120 MW, namun ada batasnya tersendiri untuk maksimumnya. Yang dimana contoh pada unit pertama yaitu 550 MW, lalu di unit kedua ada 450 MW, unit ketiga 400 MW, lalu yang di unit keempat 250 MW. Sekarang kita masuk kepada constraints kasus. Nah, dari kebutuhan daya listrik oleh konsumen, dengan meningkatnya kebutuhan daya tersebut, maka kemungkinan akan terjadi losses yang begitu besar. Pada saat itu, saya buat studi kasusnya ini, pada saat itu permintaan konsumen dalam waktu beban puncak itu, sebesar 1.600 MW. Nah, seperti statement saya yang sebelumnya, meningkatnya operasional ya, saya bilang meningkatkan operasionalnya di luar batasnya yang ditentukan sebelumnya, maka akan munculnya losses yang begitu besar tanpa dilakukan metode optimasi. Nah, sehingga seperti ini di mana ketentuan keluaran generatornya sudah saya set, bahwasanya rumusnya adalah PI min harus lebih kurang dari PI dan juga lebih kurang dari PI max, sehingga nilai pembangkit per unit, PI itu pembangkit per unitnya. Misalkan pembangkit unit 1 harus mencapai Pmin dan juga harus kurang dari Pmax. Seperti itu.
Lalu ada biaya marginal tiap unit dari rumus ini dan juga dari rumus-rumus losses ya. Rumus-rumus losses itu harus dicantumkan dan juga begitulah rumusnya. Tidak perlu saya sebut ya karena untuk mempersingkat video. Langsung kita kepada pemilihan metode otomasi. Kenapa saya bersikukuh untuk memilih metode optimasi language multiplier? Karena metode language multiplier ini yang pertama karena metode ini sering digunakan untuk metode pengoptimalan sistem tenaga listrik, terkhususnya kepada economic dispatch, yang karena metode ini mampu memberikan formulasi matematis yang jelas terhadap kondisi optimal, gitu. Nah, namun pada kasus-kasus dari rupi-rupi transmisi, metode ini menghasilkan hubungan incremental cost yang sederhana. Namun, ketika rugi-rugi transmisi dimasukkan, persamaan optimal menjadi lebih kompleks sebagai berikut. Seperti rumus yang saya bilang sebelumnya. Lalu, alasan saya memilih metode particle swarm optimization, yang dimana metode ini tergolong kepada meta-heuristic. Tadi language multiplier itu termasuk non-heuristic ya, yang dimana metode tersebut merupakan metode deterministik. Yang PSO ini merupakan metode meta-heuristik, yang dimana metode ini mampu mengkomputasi yang memberikan kecepatan pada setiap partikel, di mana kecepatannya berubah-ubah sesuai dengan kinerja sebelumnya. Nah, PSO ini dipilih karena merupakan metode optimasi meta-heuristik yang mampu menyelesaikan permasalahan economic dispatch yang bersifat non-linear, multivariabel, dan memiliki keterkaitan antar unit. Nah, PSO itu tidak membutuhkan turunan derivatif terhadap PLOS, sehingga sangat cocok ketika fungsi biaya dan fungsi losses menghasilkan struktur persamaan yang sulit diturunkan. Sehingga, yang seperti statement ini, bahwasanya dia tidak sama seperti language multiplier yang harus melakukan turunan, seperti itu. Nah, berikut parameter-parameter yang harus dicantumkan dari komputasi nantinya, di mana parameter-parameter fungsi biaya, yaitu fungsi biaya ini digunakan saat menghitung turunan biaya AI, BI, dan CI. Lalu transmission losses digunakan saat menghitung PLOS, jelas. Lalu keseimbangan sistem digunakan untuk menghitung beban sistem, puncak. Lalu iterasinya digunakan untuk menghitung nilai awal. Nah, lambda ini yang paling penting sebenarnya. Berapa nilai lambdanya yang cocok untuk hasil pengoptimalan seperti itu. Metode meta-heuristik ini juga dia mempersingkat waktu juga karena tidak melakukan turunan ya. Melakukan turunan yang begitu amat banyak seperti itu ya. Nah, karena statement itu tadi, karena kelebihan itu tadi, maka parameternya yang harus dimasukkan dalam komputasi ada banyak. Ada kira-kira 8 parameter yang harus digunakan, yang harus dicantumkan dalam komputasi. Yang pertama, swarm size, bobot inersia, koefisien kognitif, koefisien sosial, batas kecepatan, rentang daya generator, mekanisme repair constraint, lalu iterasi maksimum. Nah, saya akan jelaskan satu-satu, di mana swarm size ini digunakan untuk menentukan jumlah partikel dalam populasi awal PSO, di mana bobot inersianya digunakan untuk mengatur pengaruh pergerakan sebelumnya terhadap kecepatan partikel. Lalu koefisien kognitif ini digunakan untuk mengatur kontribusi pengalaman terbaik individu. Lalu koefisien sosial digunakan untuk mengatur kontribusi pengalaman terbaik global. Lalu ada batas kecepatan Vmax, digunakan untuk membatasi kecepatan maksimum partikel agar tidak keluar ruang pencarian. Lalu rentang daya generator digunakan untuk menetapkan batas pencarian nilai daya PI min dan juga PI max. Karena sudah kita tetapkan sebelumnya constraint-nya ya, bahwasanya nilai PI tadi, nilai daya yang harus dimampukan per unit tadi, harus di atas P min dan juga harus di bawah P max, sehingga di antara kedua itu. Nah, lalu mekanisme repair constraint ini digunakan untuk memastikan terpenuhinya keseimbangan daya, karena juga constraint itu adalah batasan, di mana harus memastikan juga bahwasanya proses iterasi ini harus memenuhi constraint seperti itu.
Lalu iterasi maksimum digunakan untuk membatasi jumlah siklus pembaruan posisi dan kecepatan partikel dalam proses optimasi. Nah, flowchart ini, maaf sebelumnya ya, saya mencantumkan flowchart ini agak kecil karena eh, saya tidak begitu mengerti dalam rancang flowchart. Kemungkinan saya ada yang salah dari flowchart ini, dari cara merancang flowchart. Seperti ini, saya mulai dari metode Lagrange dulu ya. Jadi flowchart dari metode Lagrange ini pertama kali saya akan input dulu koefisien biaya dari AI, BI, dan CI yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Lalu input semacam daya minimal, daya maksimal, daya PD yang diminta, lalu ada B matrix, di mana B matrix ini digunakan untuk kelanjutan dari perhitungan losses dari transmisi itu, losses dari akibat transmisi eh, untuk memenuhi kebutuhan daya 1600 megawatt tadi. Lalu ada inisialisasi nilai lambda awal, di mana misalkan lambda awalnya 1, maka nanti kita harus melakukan turunan terlebih dahulu, lalu mensubstitusikannya, lalu apakah daya tersebut memenuhi constraint atau tidak. Jika tidak memenuhi constraint, maka dia harus diinisialisasi lagi menggunakan nilai lambda berikutnya seperti seterusnya, dan seterusnya. Lalu saya iterasi jelas dan juga toleransinya 0,001. Lalu hitung PI untuk setiap unit dari BI tambah 2CI dikali PI dan ditambah lambda buka kurung 1 dikurang delta P loss per delta PI. Nah, setelah dihitung PI tadi itu, jelas kita harus cek batasannya, apakah dia di luar batasan atau di dalam batasan. Jika di luar batasan, ya maka kita harus mengulangnya lagi. Nah, lalu kita masuk kepada apa ya? Kita masuk kepada hitung total PI-nya. Hitung total PI-nya, di mana masing-masing itu dijumlahkan PI-nya. Misalkan tadi 120 megawatt misalkan. 120 megawatt ditambah 80 megawatt tambah 50 tambah 20. Nah, apakah jumlah unit keempat-empatnya ini mampu menyuplai daya listrik kebutuhan 1600 megawatt tadi? Jika tidak, maka update lagi lambdanya dan juga iterasinya sampai dia mampu masuk kepada si masuk pada constraint-nya seperti itu. Sehingga setelah iya tadi, misalkan tidak, maka kita harus melakukan perhitungan ulang sampai terpenuhinya kebutuhan daya 1600 megawatt tadi. Jika iya, maka kita hitunglah F total dari AI dikali PI pangkat 2 ditambah BI dikali PI ditambah CI. Lalu setelah dilakukan perhitungan, maka outputnya adalah PI optimalnya berapa, lalu F totalnya berapa, lambdanya berapa, dan juga lossesnya berapa. Oke, sekarang saya akan masuk kepada metode particle swarm optimization, di mana parameter dari PSO ini jelas karena tanpa turunan, karena dia melalui komputasi sehingga dia tidak memerlukan turunan. Tapi kita coba bahas dulu ya. Pertama kali saya pastinya akan menginput parameter dari PSO-nya, parameter-parameter PSO-nya dari jumlah partikel, koefisien sosialnya, dan juga koefisien globalnya, dan juga ada konstanta inersianya, lalu ada iterasi maksimumnya, koefisien biayanya, Pmin-nya, Pmax-nya, dan juga PD-nya. Nah, perlu diketahui bahwasanya iterasi dari si PSO ini, saya melakukan iterasi sampai 300. Nanti kita lihat hasilnya. Kenapa saya melakukan iterasi sampai 300?
Lalu setelah dilakukan input parameter itu tadi, maka kita akan menginisialisasi swarm, di mana posisi XI random dalam pmin atau pmax, lalu prepare constraint untuk setiap partikel, sesuaikan agar sigma PI ini, jumlah total dari seluruh unit ini, sama dengan PD ditambah P loss. Lalu evaluasi FXI sama dengan sigma AI dikali PI kuadrat ditambah BI kali PI ditambah CI. Penalti jika di luar batasan. Constraint violation itu merupakan di luar batasan. Nah, di sini di saat yang sama saya akan set P best dan juga G best, dan juga saya akan set iterasi. Lalu dari hasil iterasi tersebut, maka saya akan update kecepatan tersebut dari VI itu ya, VI kecepatan itu saya deklarasikan sebagai VI, di mana VI ini rumusnya adalah sama dengan W dikali W dikali V dikali 1, buka kurung, T dikurang 1, ditambah C1 dikali R1 dikali P best dikurang XI, ditambah C2 dikali R2, dikali dalam kurung G best dikurang XI. Setelah dilakukan proses itu, maka jika dia di luar batasan, maka kita akan repair, kita akan perbaiki. Seperti ketentuan sebelumnya, bahwasanya jumlah dari keseluruhan unit akan sama dengan PD ditambah P loss-nya, seperti itu. Dan juga kita akan masuk kepada evaluasi dulu ya, evaluasi FXI-nya berapa. Lalu update P-best jika FXI-nya itu kurang dari FP-best-nya. Lalu update G-best-nya bila sama dengan minimum nilai minimum dari P-best-nya. Lalu setelah itu simpan G-best-nya untuk kurva konvergensi. Lalu sekarang pertanyaannya adalah apakah T itu kurang dari iterasi maksimum? Saya deklarasikan iterasi maksimum itu iter underscore max ya. Jika tidak, maka kita akan lakukan lagi iterasi berikutnya. Di mana T sama dengan T ditambah 1. Jadi kita harus lakukan iterasi lagi. Jika tidak, maka kita akan loop lagi sampai kepada repair constraint. Yang pada poin ini, pastikan PI ini. Lalu jika iya, maka daya outputnya adalah PI optimal, F total, dan juga kurva konvergensinya. Seperti itu. Maka jelaslah flowchart-nya. Langsung kita implementasi programnya. Di mana studi kasus ini saya menggunakan MATLAB R2025A, di mana software ini digunakan untuk melakukan komputasi metode language dan juga particle swarm optimization. Di mana potongan-potongan program ini pertama yaitu jelas sekali yaitu data input. Begini implementasi programnya, ada koefisien biaya, ada B-matrix. Lalu di bagian kedua ada language multiplier-nya. Lalu di metode ketiganya, di bagian ketiganya ini ada parameter-parameter PSO ya. Ini parameter language multiplier. Nah, dari parameter-parameter yang saya cantumkan tadi, saya rangkum kepada tabel supaya mudah untuk dilihat bahwasanya iterasi maksimum dari si particle swarm optimization ini memang sebelumnya saya agak serak ya dalam menjelaskan. Iterasi maksimum dari metode ini saya gunakan yaitu iterasinya sebanyak 300.
lalu bobot inersianya pada minimumnya 0,4, di maksimumnya adalah 0,9, lalu ada koefisien kognitifnya 1,5, koefisien sosialnya 1,5, batas kecepatannya ada pada 0,5, dan juga jumlah partikelnya ini saya buat 40 partikel. Lalu hasil dan analisisnya. Setelah saya compile atau saya run section, atau saya run lah, maka grafiknya ini seperti ini dia. Di mana telah teroptimasi. Maka optimallah sistem tadi, bahwasanya permintaan dari daya puncak oleh konsumen tadi terpenuhi, di mana dia memenuhi constraint atau batasan yang telah kita tetapkan, di mana PI ini, sigma PI atau jumlah dari keseluruhan daya unit ini harus sama dengan PD ditambah velosnya. Nanti dari grafik-grafik ini saya akan coba cantumkan hasil dari komputasinya. Nah, seperti ini hasil dari komputasinya. Hasil komputasinya jelas bukan sistem PD yang telah kita tetapkan ya. Nah, lambdanya itu lambda finalnya dari metode Lagrange dalam 96 interaksi, lambda final yang dicapainya adalah negatif 8,645,220. Di mana perbandingan antara Lagrange dan PSO sama. Di mana unit pertama teroptimal dia, maka dia harus menyuplai 550 MW, begitu juga PSO, dan juga seterusnya unit 2, unit 3, dan unit 4. Sama semua 450 di Lagrange, PSO 450, Lagrange unit ketiga 364,33 di PSO, begitu juga 364,33, dan juga unit keempat 250,00, begitu juga di PSO. Nah, total generate dari Lagrange sama dengan PSO karena total generasi atau total pembangkitannya sama ya, masing-masing unit. Total generasi atau total pembangkitan dari metode Lagrange ini setelah dilakukan pengoptimasian, dia mampu menghasilkan 1614,33 MW, dan juga PSO ini 1614,33 MW. Nah, tadi sebelumnya setelah saya jelaskan bahwasanya peningkatan beban tanpa dilakukan optimasi, maka akan meningkatkan losses yang begitu pesat nantinya, sehingga dibutuhkanlah tadi metode optimasi tadi. Nah, setelah dilakukan optimasi ini, lossesnya menjadi lebih sedikit, yaitu 14 MW, dan juga PSO-nya juga 14 MW. Sehingga jika saya lakukan kepada proses matematisnya, maka itu hanya berkurang 0,9%-nya dari si total generasinya gitu. Nah, total cost atau dari biaya yang ditentukan dari hasil generasi ini per jamnya untuk Lagrange ditentukan yaitu Rp2.190.722, dan juga PSO begitu juga Rp2.190.722. Dengan waktu komputasinya Lagrange itu 0,0453 second, dan juga PSO itu 0,2516 second. Nah, sehingga saya akan jelaskan lagi ya dari awal ya. Nah, kondisi awalnya unit pertama itu dia mampu membangkitkan 120, harus mampu, bukan mampu membangkitkan, dia harus mampu membangkitkan daya di atas 120, minimalnya itu 120 MW. Begitu juga unit 2, begitu juga unit 3, begitu juga unit 4, dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan. Maka total dari keseluruhan unit ini, total dari keseluruhan daya ini, itu 350 MW. Namun, 350 MW itu, kan dia tidak mampu untuk
menyuplai kebutuhan beban pada saat yang sama, yaitu 1.600 megawatt tadi, sehingga dibutuhkan optimasi agar mencapai itu, seperti itu. Nah, jadinya selisih antara total pembangkitan 350 megawatt ini dengan kebutuhan 1.600 megawatt ini, yaitu menjadi sekitar 1.264 megawatt. Bayangkan, 1.264 megawatt yang dibutuhkan ketika si unit ini hanya mampu menghasilkan 350 megawatt. Sehingga telah dilakukan optimasi bahwasanya tadi mampu menghasilkan ya, di mana tadi yaitu menjadi 1.614 megawatt jadinya ya. Dan juga dari metode optimasi ini, bahwasanya dia mampu dia mampu untuk menghasilkan dia mampu untuk eh, dia mampu untuk eh, melakukan dari tujuan yang kita mau gitu. Tadi tujuan kita adalah yang pertama itu menentukan besarnya daya keluaran optimal telah tepat, lalu meminimalkan total biaya pembangkitan tepat, lalu meningkatkan efisiensi tepat, lalu menempatkan kombinasi pembagian daya dalam memberikan biayanya dalam operasi terendah. Nah, perlu diketahui juga ya, saya lupa menyebutkan bahwasanya peningkatan kebutuhan itu tanpa dilakukan optimasi, maka akan meningkatkan biayanya secara signifikan, maka akan melonjak itu biayanya. Nah, saya akan coba rangkum nanti. Saya akan coba rangkum dalam tabel, di mana setelah melakukan optimasi ini, di unit pertama untuk si untuk si daya yang dibutuhkan ini harus mampu disuplai, maka unit pertama ini harus mampu menghasilkan 550 megawatt, lalu unit kedua harus mampu menghasilkan 450 megawatt, lalu unit ketiga dia mampu menghasilkan 364,33 megawatt, lalu juga unit keempat harus menghasilkan 250 megawatt, di mana total dari masing-masing ini itu 1.614,33 megawatt. Dibuktikan bahwasanya metode optimasi ini berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, dengan menggunakan masing-masing metode ini, bahwasanya metode ini memberikan losses yang begitu rendah, di mana hanya 0,9 persennya, saya lupa tuh ya, 0,9 persennya atau 9 persennya dari 1.614 megawatt ini. Itu merupakan nilai yang baik untuk losses, untuk transmisi jarak jauh ya. Lalu dengan total pembangkitannya tadi ya, metode bahwa yang bisa saya simpulkan bahwasanya metode ini mampu memberikan pengoptimalan sistem sehingga penurunan ini termasuk tahap yang baik 14 megawatt tadi itu. Karena kalau misalkan tanpa optimasi itu bisa jadi PLOS-nya itu melonjak, bisa jadi 500 megawatt jadinya. Sehingga rugi rugi si vendor. Misalkan vendor saya bahasanya. Misalkan vendor ini menghasilkan suatu suatu produk di mana dalam untuk menjual dia harus mempertimbangkan biaya pengiriman dan juga estimasi dari pembuatannya dan juga biaya biaya jasanya sendiri dalam pembuatan itu. Tidak mungkin ketika kita sudah menyuplai, kita sudah membeli bahan, namun setelah kita jual, ternyata kita rugi. Seperti itu. Nah, jika dilakukan eh, penyuplaian tanpa dilakukan metode optimasi, tanpa dilakukan pengoptimasian, maka bisa jadi bahwa losses itu melonjak seperti itu. Bisa jadi 500 megawatt. Salah sedikit saja dalam pembangkitannya atau constraint-nya, maka akan berdampak kepada losses, biaya, dan juga berdampak kepada ininya. Berdampak kepada
eee, efisiensi termalnya, seperti itu. Saya coba, ulang dulu ya videonya ya. Kita lihat bahwasanya ketika saya run dari program ini, dia mampu mengkomputasi sehingga didapatlah, total generasi atau total pembangkitan yang harus dilakukan masing-masing unit ini untuk mampu menyuplai 1.600 megawatt tadi, kebutuhan tadi, seperti itu. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan, running program setelah, dibuktikan dari file PPT yang telah saya jelaskan sebelumnya. Berikut ini ada data input dari constraint-constraint atau objective function yang telah kita sebutkan sebelumnya, lalu metode language-nya, parameter-parameter yang telah diinput, lalu ada parameter PSO, lalu output-nya nanti untuk kurva-kurvanya, lalu visualisasinya, visualisasi dari apanya, dari grafik-grafiknya ya. Ini hasil komputasi ya, maaf ya. Ini hasil komputasi semua ini, hasil komputasi nanti. Lalu di sini ada visualisasi dari grafik-grafiknya ya. Seterusnya sampai dia mencapai 251. Jadi komputasi ini membutuhkan 251 baris untuk menghasilkan optimasi untuk eh, mampu membantu mengoptimalkan sistem tenaga listrik. Oke, sekarang kita run saja ya. Oke, berikut ini yang grafiknya ya. Tapi kita akan fokus dulu kepada hasil komputasinya. Nah, hasil komputasinya ini bahwasanya eh, jelas ya bahwasanya beban sistem itu kita minta pada 1.600 megawatt. Lalu metode Lagrange itu mampu menemukan hasil optimal dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan, yaitu pada iterasi ke-96 di detik 0,0053 second dengan lambda negatif 8,645.220. Nah, setelah Lagrange dilakukan, maka masuklah kepada PSO, di mana PSO ini telah selesai pada waktu 0,1330, di mana PSO ini jelas seperti yang dijelaskan pada WT tadi, dia tidak membutuhkan turunan, maka dia tidak ada lambda seperti itu. Nah, jelas bahwasanya unit pertama, unit kedua, unit ketiga, dan unit keempat diberikan hasil pembangkitan optimalnya untuk memenuhi kebutuhan beban dari 1.600 megawatt tadi. Di mana unit pertama harus menggenerasi atau harus membangkitkan 550 megawatt, begitu juga BSO menawarkan hal yang sama, 550 megawatt. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada total generation-nya, itu language-nya. Nah, language-nya sendiri, yaitu totalnya itu adalah 1.614,33. Membuktikan bahwasanya pembangkitan ini mampu menyuplai atau mampu memenuhi kebutuhan beban yang 1.600 megawatt tadi. Lalu masing-masing metode sama ya, yaitu language maupun PSO ya. Lalu lossesnya pada metode language dan juga PSO sama 14,3271 megawatt. Lalu total cost dari masing-masing metode sama, hanya berbeda satu nominal saja. Di akhir yaitu 91 pada language dan PSO 92, di mana language membutuhkan 2.190.722 rupiah, sama juga dengan PSO. Nah, setelah saya jelaskan tadi, dari hasil komputasinya, kita akan masuk kepada grafiknya sekarang. Oke. Nah, perhatikan kurvanya ya. Biru untuk language, merah untuk PSO. Masing-masing kurva menunjukkan bahwasanya masing-masing metode menawarkan
komputasi yang sama gitu, menawarkan hasil pengoptimalan yang sama. Masing-masing unit harus menghasilkan 550 megawatt pada unit pertama, di unit kedua dia harus menghasilkan 450 megawatt, begitu juga di unit ketiga dia harus menghasilkan 300 300 berapa tadi? 364,33 megawatt, dan juga unit keempat menghasilkan 250 megawatt, seperti itu. Nah, eh, dari PSO ini kita perlu condong kepada kurva konvergensi. Kenapa? Kurva konvergensi ini perlu diperhatikan untuk mengetahui bahwasanya proses iterasi itu sudah cukup sampai di situ. Contoh, jika kurva konvergensinya masih bergejolak, bahwasanya misalkan masih ada lembah dan juga puncak. Sehingga dari kurva tersebut kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya dari hasil tersebut, dari hasil komputasi itu masih belum mencapai optimal. Sehingga dengan kata lain, kurva yang datar ini menandakan bahwasanya hasil komputasi tersebut sudah masuk kepada optimal, teroptimal si sistem tenaga listrik ini tadi, untuk menghindari losses yang berlebihan, menghindari thermal atau pembakar terjadi thermal yang berlebihan, dan juga cost, di mana dia menawarkan Rp2.190.723 untuk masing-masing metode. Nah, sehingga hasil optimasi ekonomi antara Lagrange dan PSO ini konsisten, di mana total pembangkitannya mungkin di luar beban, mungkin di luar kebutuhan beban, yaitu 1614,33 megawatt, tapi tidak masalah, bahwasanya itu hanya 14,33 megawatt itu merupakan lossesnya ya, di mana eh, dia telah memenuhi beban, yaitu 1600 megawatt dan juga lossesnya. Lalu kurva konvergensinya PSO-nya itu, kurva konvergensi PSO-nya itu datar karena algoritmanya menemukan solusi optimum pada iterasi awal, di mana tipikal pada fungsi biaya kuadratik konveks. Beberapa unit beroperasi pada batas maksimum, sehingga unit interior menyeimbangkan sisa beban. Kondisi KKT atau container ya, untuk marginal cost, untuk unit tercapai, dan juga total biaya berada pada nilai minimum atau nilai minimum lokal atau global sesuai modal. Lalu dengan kata lain, bahwasanya solusi ini layak secara teknis dan ekonomis pada asumsi model dan parameter yang dipakai. Sehingga saya rangkum lagi agar untuk memudahkan pembacaan data, bahwasanya total pembangkitan dari masing-masing dari masing-masing metode sama daya pembangkitannya, kemudian ada losses-nya, ada total cost-nya, dan juga time-nya. Berbeda bahwasanya waktu komputasi antara language dan juga PSO, di mana language ini membutuhkan komputasi yang cukup singkat karena hanya membutuhkan 92 iterasi saja. 92 iterasi atau 96 iterasi tadi? 96 iterasi, sorry. Maaf, 96 iterasi. Nah, 96 iterasi sehingga membutuhkan waktu yang singkat saja, yaitu 0,0102 second. Lalu PSO dengan 300 iterasi yaitu 0,1178 second. Nah, berikut adalah tabel rangkumannya ya, bisa dibaca. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan adapun
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya dalam video ini, saya memohon maaf karena saya, pada kondisi ini saya, merasa tidak optimal dalam menjelaskan. Akhir kata saya ucapkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.